pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Apakah adik-adik sekalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Jen sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Ros sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyi Bapa, ku datang padamu. Menyembah Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Suci kuduskan kami, agar ibadah yang kami lakukan
menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, jagalah hatiku terhadap dosa. Jadi adik-adik ikuti gerakan kakak yang ada di depan ya. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita masih mau memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berani tampil beda.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Jen pimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita tutup mata, kita kunci tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami, biarlah ibadah kami, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkannya dengan baik, kami boleh duduk manis untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, berkati guru yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus disiapkan? Alkitab, terus telinga, terus hati, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tidak dicuri oleh iblis. Nah, siapa yang ingat firman Tuhan minggu kemarin? Firman Tuhan minggu kemarin bercerita tentang apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Temannya siapa? Temannya Daniel. Nah, kemarin kita menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana Tuhan memelihara mereka karena mereka memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Nah, pada saat ini kita akan bercerita tentang Daniel di gua singa. Siapa yang pernah lihat singa? Tidak ada. Singa itu besar apa kecil? Besar. Singa itu tinggalnya di mana? Di hutan. Singa itu makan manusia apa enggak? Makan. Ya, singa itu binatang buas. Nah, kita bercerita tentang Daniel di gua singa. Siapa kenal tokoh Daniel ini? Daniel itu orangnya bagaimana? Baik, setia, rajin berdoa, takut akan Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Firman Tuhan terdapat dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Tapi bacanya nanti ya. Sekarang dengar dulu. Nah, dalam kitab Daniel ini terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar sekali. Kerajaannya itu besar sekali. Dipimpin oleh raja siapa? Darius. Nah, pada saat itu ada sebuah kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh Raja Darius. Dan pada saat itu kerajaan itu di dalamnya terdapat Daniel yang sebagai petinggi. Di kerajaan itu Daniel sebagai petinggi. Nah, ini Daniel ini adalah orang yang suka berdoa, setia, benar, dan rajin. Nah, pada saat itu sebuah kerajaan itu karena Daniel ini adalah orang yang suka berdoa, orang yang rajin, orang yang setia, maka raja mengasihi Daniel. Raja mengasihi Daniel ini. Ini adalah raja siapa tadi? Raja siapa? Raja Darius. Ini adalah Raja Darius. Dan ini adalah
Daniel. Ini Om Daniel ini. Nah, pada saat itu karena Daniel sangat rajin, suka berdoa, maka Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel, sehingga dia berkata kepada Daniel bahwa dia mau mengangkat dia sebagai pejabat yang paling tinggi dari petinggi-petinggi yang lain, dari pejabat-pejabat yang lain. Makanya itu karena pada saat Raja Darius berkata kepada Daniel ini bahwa dia mau diangkat sebagai petinggi yang sangat tinggi, sebagai pejabat yang lebih tinggi dari pejabat-pejabat yang lain. Nah, ketika Raja berbicara kepada Daniel, petinggi-petinggi yang lain mendengarkan. Mereka mendengarkan. Ini ada 3 petinggi-petinggi yang lain. Ini adalah Om Daniel dan ini adalah petinggi-petinggi yang lain. Ketika Raja berbicara kepada Daniel, petinggi-petinggi yang 3 ini mendengarkan bahwa, wah, masa sih Daniel mau diangkat lebih tinggi daripada kita? Ketika mereka mendengarkan, mereka mulai mencari-cari cara bagaimana ya supaya Daniel ini tidak jadi diangkat, supaya kedudukannya itu tidak lebih tinggi daripada kita. Saya tidak mau dikalah oleh Daniel, saya tidak mau dipimpin oleh Daniel, saya tidak mau di bawahnya Daniel. Sehingga mereka berputar-putar mencari-cari cara bagaimana ya supaya Daniel ini bisa dihukum. Nah, pada saat itu ketika mereka sedang memikirkan cara, mereka mendapatkan ide. Mereka pergi kepada raja. Dia pergi kepada raja, petinggi-petinggi yang 3 ini pergi kepada raja mengatakan, "Raja, tolong keluarkan perintah yang berkata bahwa semua rakyat yang ada di negeri ini harus sujud menyembah kepada raja saja. Tidak boleh menyembah kepada Allah lain, tidak boleh menyembah kepada berhala-berhala lain. Menyembahnya itu hanya kepada raja." Nah, ini adalah rencana jahat dari ketiga petinggi ini supaya Daniel ini dihukum. Nah, dia mengeluarkan usulan kepada raja. Nah, pada saat itu raja menerima usulan mereka. Raja bilang, "Sampaikan kepada rakyat bahwa seluruh rakyat yang ada di bawah pimpinan Raja Darius harus menyembah kepada Raja Darius saja. Kalau tidak, aku akan memasukkan dia ke dalam gua singa." Nah, pada saat itu ketika pesan raja itu disampaikan kepada seluruh rakyat, maka Daniel mendengarkan. Karena Daniel itu orangnya yang rajin berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah. Setelah dia mendengarkan, dia pergi berdoa ini. Daniel ini sedang berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Karena Daniel ini orang yang takut akan Tuhan. Nah, ketika Daniel sedang berdoa, dia sedang menyembah, sedang berdoa, sedang memuji Tuhan. Petinggi-petinggi yang lain ini datang. Nah, yang ini berkata, "Lihat, dia sedang menyembah kepada Allahnya. Dia melanggar perintah raja." Nah, maka pada saat itu ketika mereka telah melihat Daniel menyembah, mereka pergi kepada raja. Mereka pergi dan berkata kepada raja, "Daniel, orang dari buangan itu melanggar perintah raja. Dia menyembah kepada Allahnya, dia tidak mau menyembah kepada raja." Nah, pada saat itu ketika raja mendengarkan itu, raja sangat sedih sekali. Karena disampaikan pada pesan yang pertama mengatakan bahwa siapa yang tidak menyembah kepada raja, dia akan dilempar ke dalam gua singa. Karena raja sangat mengasihi Daniel, dia sangat bersedih hati karena Daniel akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel itu orang yang baik, makanya raja mengasihi dia. Tapi mau tidak mau, karena raja telah mengeluarkan perintah dan perintah itu harus dilaksanakan. Kalau presiden kasih keluar perintah harus dilaksanakan. Nah, demikian juga pada saat itu karena raja yang mengeluarkan perintah, maka dilaksanakan.
petinggi itu berkata, bukankah raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada raja harus dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, pada saat itu si hati dari raja ini sangat sedih. Ini raja, dia lagi sedang susah hatinya. Dia sedang sedih karena Daniel akan dilemparkan ke dalam gua singa. Siapa yang sudah pernah lihat gua? Gua itu terang apa gelap? Gelap. Di dalamnya tuh tidak ada cahaya, tidak ada orang-orang. Apalagi yang dikatakan di sini gua singa. Jadi penghuninya siapa? Singa. Nah, hati raja sangat sedih. Aduh, bagaimana ya? Tapi karena raja yang mengeluarkan perintah sehingga raja harus mematuhi setiap apa yang dia ucapkan, harus melakukan apa yang dia ucapkan. Meskipun dengan hati sedih, dia menyuruh ketiga petinggi itu membawa Daniel kepada raja. Nah, kepada raja untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Ini adalah gua singa. Ini petinggi-petinggi, ini prajuritnya, dan ini raja. Ini raja sangat sedih. Dia masih kelihatan sedih pada saat itu. Dan raja suruh melemparkan Daniel ke dalam gua singa sesuai dengan peraturan. Nah, dilemparkanlah Daniel ini ke dalam gua singa. Ini apa? Dilemparkan. Terus karena raja sangat mengasihi dia berkata, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berdoa. Semoga Allah yang Daniel sembah, Allah yang Daniel takut akan dia Allah itu bisa menolong Daniel. Nah, apa yang Daniel lakukan ketika Daniel sudah di dalam gua singa? Berdoa. Karena Daniel ini orang yang rajin berdoa. Nah, pada saat Daniel di kandang singa ini, di gua singa, dia hanya bisa berdoa. Ini ada singanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 singa. Satu singa saja ganas, apalagi 5. Wow. Nah, pada saat itu Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan bahwa dia percaya kalau Tuhan akan menyelamatkan dia. Nah, ketika dia berdoa maka ditutuplah gua itu. Nah, ini. Karena di dalam gua tidak ada cahaya, maka yang kelihatan hanya mata-mata singa. Ini mata-matanya singa. Nah, di dalam itu sangat gelap sekali. Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang bisa menyelamatkan Daniel. Nah, ketika Daniel sedang berdoa, maka Tuhan mengirim malaikatnya ini. Ini adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini ketika Tuhan mengirimnya? Menutup setiap mulut-mulut singa sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa ini. Kan kalau singa kan makan manusia. Nah, pada saat malaikatnya ini sampai di gua, dia menutup setiap mulut-mulut singa. Bukan karena singanya ompong sehingga Daniel tidak dimakan, tapi karena malaikat yang Tuhan utus, yang Allah Daniel utus itu, Allahnya Daniel, dia menutup setiap mulut-mulut singa. Sehingga pada malam hari Daniel tidak diapa-apakan oleh singa. Nah, pada pagi harinya karena raja sangat sedih ketika fajar sudah menyingsing, pagi-pagi sekali dikatakan dalam firman Tuhan, ketika matahari mulai terbit, raja langsung bergegas pergi ke gua singa. Nah, raja pergi ke gua singa. Di situ raja berkata kepada Daniel,
apakah Allah yang engkau sembah dapat menyelamatkan engkau? Daniel berkata, iya Raja, Allah yang aku sembah menyelamatkan aku. Nah, pada saat itu ketika Raja mendengar suara Daniel, Raja sangat senang sekali. Raja sangat senang sehingga Daniel dikeluarkan dari gua singa. Ini pada saat Daniel sudah dikeluarkan dari gua singa, Daniel tidak berdarah, tidak diapa-apakan oleh singa itu. Nah, ketika Daniel telah dikeluarkan, Raja tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah kejahatan dari ketiga petinggi ini. Maka pada saat itu Raja berkata, Raja sangat marah. Dia berkata, suruh petinggi-petinggi itu datang kepadaku. Aku akan melemparkan mereka ke dalam gua singa. Mereka telah membuat kejahatan kepada Daniel. Nah, pada saat itu karena Raja sangat marah, Raja melemparkan ketiga petinggi ini ke dalam gua singa. Karena yang berdosa itu, yang bersalah sebenarnya mereka, bukan Daniel. Nah, Raja melemparkan mereka, lalu ditutuplah gua singa itu. Nah, pada saat itu ketika Raja telah menutup gua singa itu, maka Daniel beserta Raja kembali ke istana. Ketika di istana, Raja memerintahkan bahwa kumpulkan seluruh rakyat, semua rakyat yang ada di bawah pimpinan saya, kumpulkan semuanya. Nah, dikumpulkanlah, maka datanglah satu-satu berdiri di depan Raja. Dan saat itu Raja mengeluarkan perintah bahwa semua rakyat yang ada di tempat ini, yang di bawah pimpinan saya, di bawah kekuasaan saya, harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Tidak boleh menyembah kepada Allah lain, hanya menyembah kepada Allahnya Daniel saja. Nah, pada saat itu ketika Raja telah menyampaikan pesan itu, menyampaikan berita itu kepada seluruh rakyat yang ada di situ, maka dari situ semua rakyat menyembah kepada Tuhan. Allah yang Daniel sembah itu ialah Tuhan, Tuhan yang kita sembah juga. Nah, ketika Raja telah menyampaikan bahwa semua rakyat harus menyembah kepada Tuhan, setelah itu Raja menyampaikan juga bahwa Daniel diangkat sebagai pejabat yang paling tinggi sesuai dengan apa yang disampaikan pada awal tadi. Raja menyampaikan bahwa Daniel akan diangkat sebagai petinggi yang paling tinggi dari semua petinggi. Nah, pada saat itu ketika telah disampaikan bahwa semua orang harus menyembah kepada Tuhan, maka disampaikanlah pula bahwa Daniel diangkat sebagai petinggi yang lebih tinggi. Nah, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Allah kita hebat atau enggak? Hebat, Allah kita itu hebat, luar biasa. Bayangkan mulut singa saja bisa ditutup sehingga Daniel tidak dimakan. Ada enggak orang yang bisa tutup mulut singa? Tidak. Kalau mereka mendekat maka diterkamlah mereka. Nah, karena Allah kita itu hebat, Allah yang luar biasa, maka ditutuplah mulut-mulut singa itu. Nah, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Maka dari itu kita adik-adik semuanya, kita harus mengambil teladan dari Daniel yang suka berdoa, yang suka memuji Tuhan. Karena ketika kita suka berdoa, suka memuji Tuhan, takut akan Tuhan, maka mara bahaya yang ada di sekeliling kita itu tidak akan bisa melukai kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Ayat hafalannya untuk ayat hafalannya untuk kelas kecil, untuk kelas besar Matius 10 ayat 33. Kelas besar Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku,
Di depan manusia aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Dan untuk kelas kecil, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Wah, sangat luar biasa ya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Bagaimana Daniel tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan telah menolong Daniel ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri semua ibadah kita, rangkaian ibadah kita. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau menyanyi kepada Tuhan dengan lagu kiranya, yaitu doa Yabes. Penutup dipimpin oleh Kak Romi. Semuanya tutup matanya, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa di surga, meskipun di rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, di akhir ibadah kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan yang baik menjadi bagian hidup mereka. Masa depan yang terbaik Engkau sediakan buat hidup mereka. Terlebih khusus Tuhan, takut akan Engkau tinggal dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak yang dengar-dengaran akan orang tua. Terlebih khusus Tuhan, takut akan Engkau ya Bapa di surga. Ajar mereka Tuhan, sehingga dari masa kecil mereka boleh mengenal dan mengetahui bahwa Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Allah yang luar biasa yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami ya Bapa di surga.
Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya berkat Ishak, Abraham, Yakub melimpah atas kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengakui bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua mereka Tuhan, kuat sehat terus menjadi bagian hidup mereka dalam mereka membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Biarlah mereka mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang Tuhan, dan mengajar mereka Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa di surga. Dalam usaha pekerjaan Tuhan dari orang-orang tua mereka, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa di surga. Biarlah hari demi hari mereka terus melihat berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi guru-guru kami yang telah mengajar kami Tuhan, biarlah pengurapan Allah terus menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka terus mengajar kami Tuhan untuk mengenal lebih lagi siapa Engkau dalam kehidupan kami, mengajar kami untuk takut akan Engkau ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami, dan kami akan tutup ibadah kami yang penuh berkat pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.